Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok S1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal uji farmakokinetik obat metformin pada relawan sehat. Dengan beranggota dengan saya sendiri, Benita Rakosi dengan NIM 2161337 dan Mbak Ferli Putri dengan NIM 206137172, lanjutkan dengan Adelia Restu Karina dengan NIM 2161338, lanjutkan dengan Diana Fitria dengan NIM 2161339, dan yang terakhir ada Jihan Nur Nabila dengan NIM 2161340. Untuk yang pertama, di sini kita membahas mengenai latar belakang. Nah, latar belakangnya berisi tentang diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin dan kerja insulin. Metformin merupakan terapi lini pertama untuk pengobatan diabetes tipe 2 dan merupakan pengobatan yang paling banyak digunakan. Metformin bekerja sebagai penurunan glukosa dan agen yang peka terhadap insulin. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah, dan di sini terdapat dua rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu bagaimana perbedaan efektivitas terhadap metformin pada relawan sehat dan relawan yang rentan terkena diabetes. Dan untuk yang kedua yaitu ada bagaimana efektivitas metformin terhadap relawan sehat dan relawan yang rentan terkena diabetes. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, untuk penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas metformin pada relawan sehat serta relawan yang rentan terkena diabetes dengan kedua kelompok berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu metformin. Metformin memiliki rumus molekul C4H1,1N5 dan metformin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0%. Dan C4H11N5 HCl-nya dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Kemudian mekanisme kerja dari metformin yaitu dengan menurunkan kadar glukosa sehingga terjadi penurunan gluconeogenesis di hati. Selanjutnya yaitu keterbaruan. Nah, pada penelitian sebelumnya, pengujian obat metformin dilakukan pada relawan sehat yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan keterbaruan yaitu menggunakan obat metformin yang diuji pada relawan sehat dan relawan yang rentan terhadap penyakit diabetes. Nah, kedua kelompok berjenis kelamin perempuan dengan 15 orang relawan sehat serta 15 orang relawan yang rentan terkena diabetes. Kemudian total subjek yang digunakan yaitu adalah 30 orang perempuan. Selanjutnya ada ethical clearance. Ethical clearance diajukan kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan dilakukan di Laboratorium Farmakologi Universitas Islam Indonesia. Pengajuan ini bertujuan untuk melindungi peneliti serta menaati jurnal baik secara nasional dan internasional. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada alat berupa liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry atau LCES-IMS, dan untuk kolomnya digunakan Kinetex Helix Column pada suhu 24 derajat Celcius. Untuk bahan ada plasma, urin, standar berupa penformin, asetonitril, dan fase gerak berupa amonium format dalam aqueous dan 100% asetonitril. Untuk subjek uji, kriteria inklusinya ada dua kelompok. Yang pertama, 15 orang relawan sehat berjenis kelamin perempuan, dan untuk kelompok kedua ada 15 orang relawan yang rentan terkena diabetes. Subjek kedua kelompok berusia 55-65 tahun. Untuk kriteria eksklusinya, yang pertama relawan berusia kurang dari 55 tahun dan lebih dari 65 tahun. Yang kedua, riwayat penyakit lain. Dan yang terakhir, ada subjek penelitian yang menolak berpartisipasi.
Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang kerangka konsep. Nah, dalam kerangka konsep ini kita membagi 3 variabel yaitu variabel bebas, terkontrol, dan terikat. Untuk variabel bebas berisi variasi dosis metformin yakni 375 mg dan 1000 mg. Sedangkan untuk variabel terkontrol yaitu subjek berusia 55-65 tahun berjenis kelamin wanita atau perempuan tidak memiliki penyakit diabetes. Untuk variabel terakhir yaitu variabel terikat yaitu kadar glukosa darah dan parameter farmakokinetiknya. Lalu, untuk skema penelitian dimulai dengan subjek uji melakukan diet sehari sebelum tes toleransi glukosa, selanjutnya pemberian glukosa dan pengambilan sampel, lalu subjek uji dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok terendah dan kelompok tinggi. Untuk kelompok rendah diberikan dosis pertama metformin sebesar 375 mg dan dosis kedua 250 mg. Sedangkan untuk kelompok tinggi diberikan dosis metformin pada dosis pertama dan kedua sebesar 1000 mg. Lalu keduanya akan diambil sampel darah dan urinnya. Untuk prosedur penelitian, kami melakukan prosedur penelitian beberapa yaitu salah satunya yang pertama yaitu pemberian obat. Pemberian obat ini dilakukan dengan cara subjek uji melakukan diet sehari sebelum tes toleransi glukosa. Lalu, pada hari pertama, subjek diberikan glukosa secara oral sebanyak 75 gram dan diambil sampel darah serial pada waktu ke 0 praglukosa 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3 jam setelah pemakaian glukosa. Lalu, subjek uji akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok rendah dan kelompok tinggi. Pada malam hari pertama, 2 jam setelah makan malam, subjek uji akan diberikan dosis pertama untuk yang rendah adalah 375 mg, sedangkan untuk yang tinggi sebesar 1000 mg. Lalu, 12 jam setelahnya, saat keadaan puasa diberikan dosis kedua. Untuk subjek yang rendah itu 250 mg, sedangkan untuk yang tinggi 1000 mg. Selanjutnya, 2 jam setelah pemberian dosis kedua, dilakukan pengambilan sampel hari pertama dengan waktu sampel darah yang dikumpulkan pada waktu ke 0 pradosis 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12 jam. Dan dikumpulkan urin setelah 12 jam pasca dosis kedua. Untuk preparasi sampel darah disentrifugasi selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, diambil plasma sebanyak 50 mikroliter dan urin 20 mikroliter, dicampur dengan 450 mikroliter dan 980 mikroliter larutan standar internal fenformin 50 mikrogram per liter dalam asetonitrile 100% pada masing-masingnya. Kemudian, larutan dikorteks selama 10 menit dan disentrifugasi pada 1834 gram dan suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian supernatant 100 mikrogram dipindahkan ke botol auto sampling. Selanjutnya, validasi metode. Untuk fase gerak A terdiri dari 5 ml amonium format dalam air suling pH 6,2 dan fase gerak B 100% asetonitrile 30/70 V per V. Kurva kalibrasi linier pada kisaran 10-5.000 mikrogram per liter untuk plasma dan 100-25.000 mikrogram per liter untuk urin. Presisi intra dan interbatch sampel QC adalah kurang dari 9,003% dan kurang dari 15,57% pada tingkat LLOG. Nilai akurasi rata-rata berada dalam kurang lebih 4,0% dan kurang lebih 14,4% dari nilai nominal untuk plasma dan urin. Kemudian, untuk analisisnya, pada penelitian ini terdapat parameter farmakokinetik dengan menggunakan metode non-kompartemen dalam Phoenix TM Winonlin 16-3 Certara Stelois MO USA. Parameter farmakokinetik yang dievaluasi yaitu konsentrasi plasma maksimum Cmax atau waktu untuk mencapai Cmax atau Tmax ditentukan dengan menggunakan profil waktu konsentrasi individu yang diamati. Waktu paruh eliminasi terminal tes tengah digunakan untuk menghitung sebagai logaritma dari lambda Z. Sebagai konstanta laju eliminasi terminal yang diperkirakan, area pada bawah kurva konsentrasi waktu dari pemberian dosis hingga 12 jam setelah pemberian dosis AUC 0-12 dihitung dengan metode Trapseum
linear naik atau turun, clearance ginjal CLR, dihitung sebagai jumlah total metformin yang dikeluarkan dalam urin selama periode 12 jam dibagi dengan AUC 0 sampai 12 jam. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.